Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Riwayat hidup Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, biasa dipanggil dengan Abu Zaid. Beliau dilahirkan di Tunisia 1 Ramadan 730 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis keturunan kakeknya yang ke-9 yaitu Khalid bin Utsman. Beliau belajar Al-Quran beserta tafsirnya, hadis, fikih, dan ilmu bahasa kepada beberapa ulama Tunis, khususnya kepada ayahnya. Hidup beliau juga berpindah-pindah dari Maroko ke Andalus dan sebaliknya. Di Mesir, beliau mengajarkan fikih mazhab Maliki dan diangkat menjadi hakim mazhab Maliki di Mesir pada 1384 Masehi, juga ikut serta dalam dunia pendidikan di Al-Azhar. Beliau meninggal di Mesir 25 Ramadan 808 Hijriah di usianya ke-74 tahun. Masa pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya pada umur 18 tahun antara 1332 sampai 1350 Masehi. Ayah Ibnu Khaldun adalah guru pertamanya yang telah mendidiknya secara tradisional, mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Sayangnya, pendidikan Ibnu Khaldun yang diterima dari ayahnya ini tidak dapat berlangsung lama, karena ayahnya meninggal dunia pada tahun 1349 Masehi akibat terserang wabah The Black Death. Ibnu Khaldun belajar dengan ayahnya dengan cara membaca dan menghafal Al-Quran. Dia fasih dalam qiraah sab'ah atau 7 cara membaca Al-Quran. Ia mendalami ilmu hadis dan fikih mazhab Maliki, di samping ilmu bahasa, sastra, mantik, dan filsafat. Di usia 18 tahun, terjadilah 2 peristiwa penting yang kemudian memaksa Ibnu Khaldun berhenti menuntut ilmu. Pertama, dikarenakan berkecamuknya wabah kolera di banyak bagian di dunia pada tahun 749 Hijriah. Kedua, setelah terjadinya malapetaka tersebut, tahun 750 Hijriah, banyak ilmuwan dan budayawan yang berbondong-bondong meninggalkan Tunisia pindah ke Afrika Barat Laut. Beberapa pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pendidikan. Yang pertama ialah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu pengembangan kemahiran dalam bidang tertentu. Pendidikan ditunjukkan untuk mendapatkan keterampilan yang kreatif pada profesi tertentu. Pembinaan pemikiran yang baik. Yang kedua ialah pendidik. Untuk menjadi seorang pendidik, menurut Ibnu Khaldun harus memiliki pengetahuan yang luas dan pribadi yang baik. Yang ketiga ialah peserta didik. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa peserta didik sebagai manusia yang membutuhkan bimbingan dan dituntut mengembangkan segala potensi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Yang keempat, metode pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran. A. Metode pentahapan atau tadarul, yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara berangsur-angsur, setapak demi setapak dan bertahap-tahap. B. Metode pengulangan atau tikrari, yaitu proses belajar mengajar yang dibutuhkan dengan pengulangan untuk meningkatkan kecerdasan dan pemahaman peserta didik. C. Metode kasih sayang atau al-qurb wa al-muyahanah, yaitu menerapkan kasih sayang kepada peserta didik. D. Metode widya wisata rihala, yaitu perlawanan dalam menuntut ilmu agar para peserta didik mudah mendapatkan sumber-sumber pengetahuan yang banyak. E. Metode praktek atau latihan atau tadrib, yaitu peserta didik melakukan proses teoritis dan melakukan praktek atau pelaksanaan lapangan. F. Metode menghindari peringkasan buku, yaitu akan menimbulkan perbedaan istilah yang dipakai dalam proses belajar. Yang kelima ialah kurikulum dan materi pendidikan. Kurikulum dan materi pendidikan terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah ilmu tradisional yang bersumber dari Al-Quran dan hadis atau ilmu nakliyah. Yang kedua adalah ilmu akliyah, yaitu ilmu yang dimiliki pada semua manusia di dunia, karena sudah ada sejak kehidupan peradaban manusia di dunia. Baiklah, saya di sini untuk melanjutkan presentasi dari Dewi Murtasiah. Karya-karya Ibnu Khaldun. Pertama, jilid pertama disebut dengan kata muqaddimah. Nah, kata muqaddimah ini ialah bagian pertama dari kitab Al-Iqbar yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian, ilmu pengetahuan, dan sebab juga alasan untuk memilikinya.
Yang kedua dari karyanya Ibnu Khaldun, yaitu adalah jilid kedua hingga kelima disebut Al-Iqbar. Al-Iqbar adalah karya utama Ibnu Khaldun, yaitu Kitab Al-Iqbar wa Diwan Al-Mubtada wal Al-Khobar fi Ayyami Al-Arab wal Ajam wal Barbar wa man asharuhum min Zawi As-Sultani Al-Akbar. Yang ketiga, jilid ke-6 dan ke-7 disebut dengan Kitab Al-Ta'rif, berisi tentang sejarah dan asal-usul bangsa Barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya seperti suku Nawatah, Zanatah, Masmudah, dan Baranis. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yaitu pertama, Lubab al-Musassal fi usul al-din yang berbicara tentang teologi skolastik. Kemudian yang kedua, Syifa al-Sa'il li Tazhib al-Masail, membahas tentang tasawuf dan hubungannya dengan ilmu jiwa. Yang ketiga, Kitab Al-Ta'rif bin Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Ghorban, yaitu tentang mengenai tentang kitab Ibnu Khaldun semasa beliau dalam perjalanan ke timur sampai ke barat. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu tentang pemikiran Islam menurut Ibnu Khaldun, yaitu pertama, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaan. Terus kemudian tidak kalah penting, keduanya harus diberikan kepada anak didik. Yang kedua, betapa pentingnya psikologi pendidikan bagi guru-guru agar dalam memberikan mata pelajaran tidak diberikan secara sekaligus, namun juga bertahap-tahap, sederhana sesuai dengan kodratnya si pendidik. Kemudian yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran adalah sebagai pelajaran awal yang harus diberikan kepada anak. Ketika anak sudah mencapai taraf perkembangan berpikir sesuai dengan tingkat kemampuan anak didik. Kemudian yang selanjutnya 10 metode yang ditawarkan beliau di antaranya yaitu pertama, yaitu metode pertahapan, kasih sayang, peninjauan, kematangan, penyesuaian, perkembangan potensi peserta didik, penguasaan satu bidang, widya wisata atau rihlah, praktek, dan menghindari peringkasan buku. Kemudian selanjutnya, tujuan pendidikan menurut beliau yaitu pengembangan kemahiran dalam bidang tertentu dan pembinaan pemikiran yang baik. Dan materi pembelajaran menurut beliau itu harus sesuai akliyah dan nakliyah. Itu harus seimbang. Sekian dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.